Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitnetia dengan NIM 2100512005, Prodi Manajemen Pemasaran dari kelas SMP1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan peringkat kebaikan penilaian perilaku dalam evaluasi karyawan tinjauan personil peringkat layanan. Nah, menurut Gary Dessler, penilaian kinerja itu ditentukan sebagai mengevaluasi saat ini karyawan atau kinerja masa lalu relatif dengannya atau standar kinerjanya. Nah, selain itu, penilaian kinerja ini juga merupakan suatu proses membandingkan antara job performance atau actual performance atau real performance seorang tenaga kerja dengan job required performance atau standar performance. Nah, ada pun syarat-syarat dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada relevance, yang mana suatu performance appraisal atau penilaian kinerja hanya mengukur hal-hal yang berhubungan langsung yang secara relevan dengan job performance-nya. Yaitu bisa diketahui dengan melihat hasil job analisis yang up to date dan juga berhubungan dengan validitas alat ukur yang digunakan. Yang kedua itu acceptability, merupakan suatu penilaian kinerja yang harus dapat diterima atau dimengerti baik oleh si penilai maupun yang dinilai. Yang ketiga, the reliability, merupakan suatu penilaian kinerja yang dapat dipercaya, mempunyai alat ukur yang dapat diandalkan, konsisten, dan stabil. Nah, bila alat ukur tersebut digunakan penilai lain untuk objek yang sama, akan memberikan hasil penilaian yang akan sama pula. Nah, syarat yang keempat itu ada sensitivity, merupakan suatu penilaian kinerja harus memiliki kepekaan, kemampuan untuk membedakan tenaga kerja yang efektif dengan tenaga kerja yang inefektif. Dan terakhir yaitu syaratnya practicality, merupakan suatu penilaian kinerja dapat atau mudah dilaksanakan, yaitu dengan mudah dalam administrasi, mudah dalam interpretasi, dan juga hemat. Nah, apa aja sih masalah dalam penilaian kinerja ini? Yang pertama ada halo efek, itu baik bersifat positif maupun negatif. Yang kedua ada leniency, merupakan kesalahan yang dilakukan penilai karena cenderung memberikan nilai yang tinggi. Yang ketiga ada strictness atau severity, merupakan cenderung memberikan nilai yang rendah. Yang keempat ada central tendency, merupakan cenderung memberikan nilai yang sedang. Yang kelima yaitu personal bias, yang mana dia kesalahan dan penilaian sebagai akibat perasaan penilai sehingga mengurangi objektivitas. Nah, di sini ada proses dalam penilaian yaitu terdiri 3. Yang pertama ada setting work standard, sering disebut sebagai langkah pertama dalam appraising dengan defining the job. Itu merupakan merumuskan tugas dan job standar yang disepakati bersama antara appraiser dan pemangku jabatan yang dinilai. Yang kedua, penilaian kinerja sebenarnya karyawan terkait standar atau appraising kinerja. Yang ketiga, providing feedback to the employee untuk memotivasi yang dinilai agar mampu menghilangkan kekurangan dalam kinerjanya atau agar berusaha untuk selalu berprestasi baik. Nah, apa sih pentingnya dalam penilaian prestasi kerja ini? Nah, yang pertama menghasilkan informasi yang berguna untuk menetapkan kebijakan promosi atau untuk menetapkan kebijakan balas jasa. Yang kedua, memberikan bahan untuk mereview perilaku bawahan yang berhubungan tugas jabatannya. Yang ketiga, merupakan bagian dari proses rencana pengembangan karir. Dan yang terakhir, dapat membantu manajemen dalam mengelola dan kinerja organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.